Pasca serangan Israel ke Iran Sabtu lalu, ketegangan di Timur Tengah kini berada di ambang perang terbuka. Meski keduanya sama-sama memiliki kekuatan militer yang kuat, Israel dan Iran punya gaya tempur dan senjata andalan yang sangat berbeda. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih setelah Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran Sabtu 28 Februari lalu. Eskalasi kian memanas usai Iran merespons dengan peluncuran rudal sebagai serangan balasan. Operasi militer Israel ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama bersama Amerika dengan target utama fasilitas strategis di jantung kota Tehran. Kini kedua negara beradu kekuatan. Berdasarkan laporan Global Firepower 2026, Israel menempati peringkat ke-15 militer terkuat dunia, sementara Iran berada di posisi ke-16. Meski peringkatnya beda tipis, gaya tempur dan spesialisasi keduanya sangat kontras. Israel menang telak dalam hal teknologi dan modal. Anggaran pertahanan Tel Aviv mencapai 34 miliar dolar atau 4 kali lipat dari Iran. Namun Iran memiliki jumlah pasukan yang sangat besar, yakni 610.000 personel, jauh melampaui 169.000 tentara aktif Israel. Di udara, Israel masih superior dengan 239 jet tempur canggih. Sebaliknya, Iran mengandalkan kekuatan darat dengan lebih dari 2.600 tank serta 1.500 unit proyektil roket mobile. Secara keseluruhan, Israel unggul dalam presisi teknologi udara, sementara Iran unggul dalam kuantitas personel, logistik darat, dan armada laut. Duel dua kekuatan besar ini kini berada di titik paling kritis. Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah semakin memanas, lalu bagaimanakah dunia harus mengantisipasinya? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hubungan internasional, ada Dina Prapto Raharja, dan juga koresponden Metro TV di KOM Iran, Ismail Amin. Selamat sore, Mbak Dina dan juga Mas Ismail. Selamat sore, Mbak Zulfia. Baik, Mbak Dina, konflik Israel-Iran kian meluas sampai ke negara-negara kawasan, bahkan sekarang Israel mulai menyerang Libanon. Anda melihat apakah konflik di Timur Tengah akan semakin memanas dan berkepanjangan, Mbak? Ya, potensi ke arah sana kelihatan semakin muncul ya, karena beberapa indikator. Pertama, dari sisi Amerika Serikat, itu mereka juga mengatakan bahwa perang ini masih akan berlangsung 4-5 minggu ke depan. Kemudian yang kedua, sesaat sesudah terjadi serangan kepada Iran, Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa ini adalah major combat, jadi pertempuran besar, dan sudah disiapkan operation namanya Epic Fury ya, marah besar gitu, operasi marah besar. Dan dari sudut pandang Partai Republikan, sejumlah pihak di sana juga cheering up ya, merasa bahwa perkembangan ini sesuai dengan kebutuhan Amerika Serikat yang ingin menghapuskan terorisme dari Timur Tengah. Jadi kalau dilihat dari perkembangan yang ada dan perlawanan dari Iran, kelihatannya justru tidak akan surut ya, karena ini masalah eksistensi mereka pada akhirnya, dan di mana tidak ada ruang negosiasi, justru kita akan melihat eskalasi semakin tajam. Oke, Mbak Dina, saat ini Iran dituding menyerang negara-negara Teluk. Sementara kalau Teheran sendiri menegaskan mereka hanya membidik fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Apakah Anda melihat serangan Iran ini memiliki justifikasi yang kuat? Satu hal yang kita harus ingat ya, bahwa kedaulatan itu harus dua arah penghormatannya. Dan dalam kasus serangan yang pertama kepada Iran, kita bisa lihat yang diserang adalah fasilitas sipil, sekolah, dan kita lihat juga barusan videonya juga serangan yang terjadi di Teheran itu yang langsung mengenai fasilitas-fasilitas yang sifatnya sipil. Jadi kalau dilihat juga dari ruang negosiasi yang ada, opsinya kan sebenarnya jelas ya. Kalau saja Amerika Serikat tidak menggunakan cara-cara militer,
apalagi bersekutu dengan Israel yang memang tidak punya kepentingan untuk melakukan negosiasi dengan Iran, tentu masih ada ruang untuk Iran kemudian melihat cara lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan proses negosiasi yang dijalani oleh Iran selama beberapa bulan terakhir sejak bulan Juni 2025 menunjukkan bahwa Iran itu sebenarnya melunak, dan tokoh yang dipilih pun itu adalah yang relatif reformis yang mau memang bekerja sama dengan Barat. Jadi pertanyaan kita justru harus demikian ya. Sebenarnya kita mau apa lagi dari Iran? Oke, baik, saya bergeser dulu ke kontributor kami, Mas Ismail yang berada di KOM Iran. Mas Ismail, sampai hari ini bagaimana kondisi keamanan di Iran? Ya, Mbak Sylvia, Iran sebagai negara terbesar kedua di kawasan dengan wilayah yang sangat luas, tentu setiap wilayah dan setiap daerah memiliki perbedaan dalam segi situasi dan keamanan saat ini. Berdasarkan tergantung pada Halo, Mas Ismail. Teheran lebih mencekam dibandingkan situasi di Teheran tentu lebih mencekam dibandingkan situasi di kota lain. Di tempat saya berada di Qom, kita 100 km, 80-100 km dari Teheran, relatif stabil, relatif kondusif, masyarakat juga masih beraktivitas sebagaimana biasa. Dan memang hari ini sampai 6 hari ke depan karena sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa Iran hari libur nasional selama 7 hari. Mas Ismail, apakah suara ledakan-ledakan masih terdengar di sana? Ya, di sekitar di Qom, sekitar 30-40 km. Halo, Mas Ismail. Baik. Baik, Mas Ismail, sambil menunggu sinyalnya lebih stabil, saya bergeser lagi ya ke Mbak Dina ya. Mbak Dina, jadi sekarang rentetan serangan yang dilakukan Iran ke berbagai fasilitas Amerika Serikat yang berada di negara Teluk justru ditanggapi oleh negara-negara Teluk itu sebagai ancaman dari Iran dan mereka mengatakan akan membalas serangan Iran tersebut. Jadi sekarang apakah Anda melihat eskalasinya ini akan semakin meluas, bukan hanya perang antara Amerika, Israel versus Iran, tapi akan meluas menjadi perang besar di Timur Tengah? Ya, dan bahkan kalau menurut saya risikonya itu bukan hanya di Timur Tengah ya, guncangan ini, tapi bisa terasa lebih luas lagi ke tingkat global. Indikasinya tadi seperti yang disiarkan oleh Metro TV, serangannya terjadi di Iran, tetapi konsekuensinya juga harus kita tanggung di wilayah yang jauh sebenarnya dari Timur Tengah. Mulai dari ketidakpastian harga energi sampai kemudian situasi ekonomi di kawasan kita pun pasti akan terdampak. Jadi self defense dari Iran ini ternyata dipandang sebagai ancaman ya untuk negara-negara yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah ruang apa yang diberikan kepada Iran yang memang punya posisi strategis di kawasan tersebut. Dari segi wilayah juga tadi sebagaimana digambarkan memang bukan negara yang kecil ya, dan mereka sudah harus menahan diri begitu lama dalam proses negosiasi sejak tahun 2015 sebenarnya. Situasi ekonomi mereka juga tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Jadi menurut saya kita juga harus punya bela rasa ya terhadap negara seperti Iran, karena negara manapun sebenarnya bisa menghadapi posisi yang seperti ini. Kalau resources-nya, sumber daya alamnya, posisi geografisnya dianggap mengancam dominasi satu negara. Itu yang menurut saya harus jadi catatan bersama. Oke, salah satu yang terbaru, Mbak Dina, adalah serangan udara menghantam area di dekat kedutaan besar Rusia yang ada di Iran. Apakah Anda melihat ini sebagai sinyal yang bisa mengarah ke peperangan berikutnya ketika misalnya Rusia merasa sudah mulai serangan ini mendekat ke arahnya, kemudian apakah Anda melihat Rusia, kemudian sekutunya juga China, bisa saja dalam waktu dekat akan terlibat dalam ketegangan ini? Provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini
sulit dilihat polanya, tetapi satu hal yang pasti tidak ada tawar-menawar lagi soal dominasi Amerika Serikat. Dan arah yang dituju oleh Amerika Serikat bukan lagi mencapai satu proses multilateralisme di mana memaksa negara lain itu sebenarnya ditujukan untuk mereka kemudian duduk bersama, bisa diajak negosiasi dan dialog, tetapi langsung untuk dicaplok wilayahnya. Jadi dalam situasi yang berubah dengan sangat drastis ini, arah politik luar negeri Amerika Serikat, saya kira tidak mustahil bahwa provokasi terhadap Rusia dan Cina itu akan terjadi juga dilakukan oleh Amerika secara sebenarnya sistematis, tapi kita yang ada di di luar sini tidak melihat ya arahnya itu kemana. Tapi kalau dilihat bahwa Rusia dan China itu sudah dalam posisi standby ya membantu Iran, tinggal ditunggu saja statement mereka apakah akan secara terbuka kemudian juga menyatakan penolakan terhadap Amerika Serikat, dan jika situasi itu terjadi, situasi bisa jadi lebih buruk. Oke, Mas Ismail, tadi serangan udara menghantam area dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya Mbak Sylvia, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak Iran ini mengenai jumlah korban maupun dampak serangan. Namun disebutkan bahwa serangan ini semakin meninggikan tingkat pengamanan di wilayah area diplomatik, terutama di kawasan pemerintahan, sehingga kemudian dilakukan pembatasan akses ke tempat lokasi kejadian ini ditutup sehingga masyarakat tidak dapat mendatanginya. Namun disebutkan sampai sekarang masih dilakukan penyelamatan, terutama di gedung yang sempat terkena serangan. Disebutkan masih ada warga yang tertimpa bangunan, namun sampai sekarang belum dirilis berapa jumlah korbannya. Baik, kalau begitu. Ismail Amin, terima kasih atas informasinya. Begitu juga dengan Mbak Dina, terima kasih atas analisa Anda. Semuanya tetap jaga diri baik-baik ya. Terima kasih Mas Ismail dan juga Mbak Dina. Kita masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Pemirsa, tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.